perisai. Bukan putih menyeluruh, tapi diginiin putih. Saking keringnya, pakai lotion kagak pernah. Terus tahu nggak? Dulu kan dia selalu bilang sama kita, gue mah nggak penting tuh pakai parfum mahal, gue mah pakai parfum murah yang kolon-kolon aja segala macam. Padahal dia baru beli parfum baru 2 atau 3 parfum gitu ya pada saat itu. Sombongnya begini. Sementara Jerry kan jualan parfum yang 200 ribuan. Terus kita nawarin parfum itu ke si kakek. Tahu nggak jawaban kakek apa? Lu pada nggak tahu gue pakai parfum apa? Dalam hatiku itu gue tertawa terbahak-bahak karena gue tahu banget dulu dia itu pakai parfum Aposka. Naikin dong kalau berani, send request dong kucing. Mana kucing? Ayo dong, naik. Iya, ayo dong. Kalau kalian berani, naik dong. Ini ada kita bertiga ini, naikin dong kakeknya siapa kek, mau si Juli Peyang kek, mau si Om Cabul kek, kaki Cabul kek, si kucing kek, naikin aja, ayo. Mau kita adu bacot di sini. Lu bilang kan gue pernah jadi babul dari Hong Kong. Tahu nggak? Padahal kan kakek yang mohon-mohon sama kamu kan, Mak, untuk tidur di rumahnya. Aku dengar kok dia kakek memohon Talia untuk tinggal, untuk nginep di rumahnya. Demi Allah aku saksi hidup nih pas aku ada di sana. Aku juga. Karena dia takut kayak biar kemana-mana bisa aku temenin segala macam. Dan itu untuk nginep, untuk nemenin dia gitu, kayak biar dia ada temannya gitu. Bukan untuk tinggal sama dia jadi babu, dia nggak ada. Cuman kan gue tahu nggak kenapa dia pengen kau nginap sama dia? Karena dia tahu kau itu kuat dan pelindung. Biar jadi ini bahan-bahan objek dia untuk dia makin nanti kan gitu. Iya, jadi tuh kayak dia tuh ada backingan gitu. Nah, salahnya dia aku dibawa jadi musuhnya juga, Nek. Hancur lah dia. Hancur kan dia sekarang. Kalau sama Nikita dia salah pilih lawan. Kalau sama Nikita kan nggak di notice Nikita kan dia nggak hancur kan, sama gue notice gue habisin kan. Tuh. Ya iyalah, dia kan nggak selevel sama Nyai. Jauh. Mayo, lu bagus masuk di sini deh, nggak usah live. Iya, Mayo. Malah dia live sendiri si Mayo. Naikin. Gak bisa, harus Gaby. Aku nunggu 7:30 nih makan malam nih. Tadi aku baru cobain makan masakan Turki di sini gitu. Besok liburannya pergi ke tempat satu yang ini. Tadi dingin banget loh. Aku salah kostum. Kata itunya 19-25 kan dia itunya pemberitahuannya kan. Ternyata nih 13 derajat Celcius, mati nggak lo, menggigil gebeku di atas itu. Kamu siapin itu, Mam, sarung tangan sama coat. Aku cuma bawa 2 coat, karena aku nggak tahu kan kata lakiku kan bawa jaket, aku bawa kayak jaket kayak gini. Tembus dong, Nek, tembus dinginnya. Nah kayak gini, tembus dinginnya. Aku tinggalin dong coat yang tebal. Dan kalau bisa kok kamu beli coat yang sampai lutut. Sampai lutut itu loh, sampai dengkul. Jadi kakimu juga dingin, kakimu juga hangat. Menggigil gue sampai tau nggak, sampai perih kan dia. Kalau kita kedinginan itu perih, ada dingin kita kan. Iya, kaku juga kan. Kaku sampai kering, kulit gerut gitu, meliput. Terus gimana lu, Gaby? Oke. You okay kan? Percaya kan? Makanya aku bilang ini orang kalau Gaby mah dibilang orang gila, memang dia dari dulu udah gila beneran. Kan? Jadi gak peduli gue, cuman maksud gue adalah sudut pandang mereka tentang mental disorder itu salah banget gitu loh. Kalau mau dibilang pun mereka juga gila, tau nggak? Mereka kan juga potong. Nah, kalau mau mereka bilang gila, kalau orang waras nggak mungkin dipotongnya kan. Nah, ya berarti kita ini semua gila gitu loh. Selain Alin kan beda. Nah, kita ini semua gila gitu loh. Bener nggak? Emang masih ada si kucingnya itu? Naik dong, coach. Enggak, setelah Selena Gomez, Kendall Jenner, Marshanda, Ariel Tatum, Aukarin, banyak lagi artis, banyak lagi influencer aja, banyak yang kena mental illness gitu loh. Mental illness itu bukan berarti gila ya. Mental illness itu mereka masih
sadar akan siapa dirinya. Orang gila itu dia sudah tidak sadar lagi siapa dirinya, siapa temannya, dan siapa keluarganya. Kalau kalian pintar, kalian tahu itu. Tapi karena di sebelah itu bodoh, jadi mereka nggak tahu. Mereka tuh sok pintar. Mereka tuh hanya bisa mulut tanpa menggunakan ini. Kalau yang aku baca, mental intelligence itu adalah seseorang yang punya depresi. Ketika dia punya masalah, dia tuh memendam tanpa dia tahu bagaimana menyalurkan semua yang ada di dalam hatinya itu untuk menyelesaikan masalahnya itu. Jadi sehingga dia tuh kayak lost control dalam pikirannya, sehingga dia jadi kayak depresi tingkat tinggi. Itu sebenarnya masih stabil, cuman kadang-kadang kayak kalau dia teringat akan masalah itu dia kayak akan kayak emosinya kayak gitu. Jadi dia kayak lost control sama dirinya gitu sebenarnya. Jadi itu memang perlu penanganan terapis yang benar-benar yang bisa berkompeten di bidangnya itu gitu. Dan itu mahal loh. Ibarat tau nggak itu tuh penyakit orang kaya loh. Iya. Aku ingat banget kata-kata si Gaby zaman dulu. Gaby bilang gini sama aku, Cur, orang miskin itu pantang masuk rumah sakit. Orang kaya ya masuk rumah sakit. Berarti sekarang tau nggak? Gaby itu sekarang masuk golongan yang perlu perawatan. Aku bilang yang masuk rumah sakit itu dengan penyakit kronis atau penyakit yang benar-benar yang aneh itu rata-rata orang kaya. Orang miskin tuh nggak ada sakitnya. Orang miskin paling masuknya angin, capek, pegel, kayak gitu doang penyakit orang miskin. Obatnya tolak angin, kerokan, kan duit 1.000, udah pakai duit 1.000 aja udah sembuh gitu. Kalau orang susah kan. Makin tapi aku berapa hari ini kulayani deh naik banget loh followersku nih. Bilang nih, aku sematkan nih. Bilang kau lagi hemat, lagi menabung, jangan pura-pura sakit karena gayamu bukan lagi sakit. Nih aku jelasin ya. Untuk apa aku menabung kalau aku berangkat ke Turki aku nggak perlu ngeluarin duit sepeser pun. Logikanya sampai aku dari Bali ke Jakarta aja aku nggak perlu beli tiket pakai uang pribadi. Kalian tahu nggak sih, kalau Gaby mau liburan, kalau Gaby mau kesana kesini, mau beli sana sini, tinggal bilang sama lakinya Thalia, besok langsung ditransfer. Tahu nggak? Apa sih Thalia itu 1 tahun uang sewanya ditransfer lewat rekening siapa? Gue. Otomatis gue itu saksi hidupnya Shy. Bokap gue itu cuan itu uang kertas. Tahu nggak uang kertas? Uang kertas itu tak berbunyi, tapi uang koin itu bunyinya creng 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 creng. Itu uang koin semua nih, yang uang koin kayak gitu. Kalau di gue komennya nggak naik. Ini apa gue udah di ini ya? Ini mereka nih. Nggak bunyi kan? Nggak bunyi. Terus ya, gue kasih tahu, orang bisa kaya itu karena berhemat. Nggak ada orang kaya yang nggak berhemat. Ngerti nggak? Tapi yang pura-pura kaya itu susah berhemat karena ada tujuan, Benar. Ada tujuan. Kaya. Iya nggak sih? Orang kaya beli aset, bangun bisnis. Makanya kan gue dibilang halu. Gue beli tadi kan gue beli tanah tuh. Dibilangnya halu, akhirnya gue posting kan. Bukti pada sebenarnya gue nggak mau posting ya. Pertama takut dikejar-kejar pajak ya, Bo. Pertama. Kedua gue juga malas gitu posting bukti transfer. Akhirnya udah gue posting aja bukti transfer itu. Gue beli tanah di Canggu. Masih mau bilang halu juga, iya deh. Nah kalau Gaby udah ngomong takut sama pajak, berarti duitnya banyak. Nggak banyak, cuma insya udah Allah 3 digit nih. Orang yang takut pajak itu transaksinya itu 3 digit ke atas. Insya Allah aku taat pajak tiap tahun tuh, insya Allah taat pajak. Tapi aku itu bersyukur loh. Akhirnya aku itu bisa lepas dari lingkaran inner cycle-nya kakek cabul, om cabul. Tau nggak? Setelah aku lepas dari cycle-nya mereka, pikiranku itu terbuka gitu. Terus orang-orang yang dulunya mau bekerja sama-sama aku itu jadi berani untuk menghubungi aku. Sebelum gue keluar dari cycle itu,
orang-orang yang mau bekerja sama gue itu pada takut. Karena apa? Karena pintunya harus melewati si kakek cabul dan mereka nggak mau berurusan sama yang namanya kakek cabul. Makanya gue kasih tahu ya, yang lagi deket sama dia itu sebenarnya nggak nih, gue bahas nih ya, ini ada anak. Tapi kok rukonya sewa? Nih, jelasin ya. Alin tahu, gue beli ruko 4 di Singkawang. 4. Lagi corona, gue beli ruko 4 sekaligus di Singkawang. Ya, 4 ya, bukan 1. 4 ruko sekaligus di Singkawang gue beli lagi corona. Di Bali, memang gue daerah Dewi Sri sini tidak ada yang mau menjual tanah. Ya jadi gue sewa ruko karena memang posisi kan gue pikir gue lagi waktu itu masih baru-baru banget pandemi, gue lagi mau buka usaha, nggak mungkin gue langsung ibarat katanya dengan apa gerakan tusuk gue langsung beli tanah, beli ruko gitu. Nah memang gue akuin gue nggak pernah bilang kalau ruko gue di Bali beli, tapi di Singkawang yang kemarin gue posting itu yang pintunya warna biru 4 sekaligus gue beli ruko dalam saat corona. yes. Aku mau tahu dong buat para netizen dan para sahabat aku di Flowers ini, aku mau tahu dong alamatnya si emaknya si kucing yang di Bitung. Tolong kabarin aku mau kirim sesuatu ke sana biar aku kasih tahu tuh TikTok. Dong itu Silia Kurap dong, aku butuh alamat lengkapnya. Mau ngirim surat panggilan dari polisi soalnya. Dan nih gue kasih tahu ya, orang yang berbisnis, kalian bisa lihat tuh restoran-restoran, lu pada kira mereka itu beli, mereka itu juga rata-rata nyewa. Kenapa? Karena itu untuk bisnis, bukan untuk rumah tinggal. Nih, contohnya, kalian lihat ya awal-awal corona, kenapa banyak restoran yang tutup, bangkrut? Karena mereka sewa. Nah, berarti kan mereka memang rata-rata orang yang punya bisnis kuliner atau bisnis apapun itu, selalu memulai segala sesuatu itu dengan menyewa. Karena kenapa? Mereka harus tahu lokasinya tepat atau tidak. Yang namanya orang pintar, cek ombak dulu sebelum dia hanyut terbawa. Yang ngerti nggak? Masalahnya kenapa ya masalah dengan mereka soalnya menyewa? Emang mereka beli cash semua, Pak? Mereka juga ngutang, satu. Si kakek cabul juga nyewa, satu. Si om cabul juga nyewa. Si kucing numpang hidup. Jadi apa sih yang spesial dari mereka itu? Kak Putri masuk tuh, seru nih kalian katanya. Iya, udahlah nyewa per 3 bulan lagi. Nggak malu ya diketawain sama agent. Gue dong nyewa per tahun. Iya, sekalian per tahun. Jadi per tahun. Gue ruko yang buat bisnis di Bali 2 ruko per tahun sewa. Terus tempat tinggal ini apartemen gue sewa per tahun. Nggak mau gue per bulan. Emangnya dia dulu di tempatnya yang lama per bulan bayarannya kan? Ya, bulan. Dingin banget nih semua udara. Semua dingin. Gitu. Mau menter punya cincin, pinjam kartu kredit aku. Mau menter mau beli tas, pinjam kartu kreditnya Thalia. Itu yang dibilang orang berada. Itu namanya tukang utang. Berlian. Nah kayak si Om Cabul itu ya. Perasaan lah. Nih, adminku katanya aku halu katanya. Ngegaji emang kata halu ngegaji kamu 5 juta sebulan. Sumpah apa kamu? Demi Allah 5 juta. Tuh, demi Allah lu ya. Demi Allah ya, adminku aja gajinya 5 juta. Ya, demi Allah, demi Rasulullah tuh. Gak mungkin dia bohong. Ya elah gajian Kak Putri bilang apa tau? Villa gue di Dewi Sri pun nyewa 30 tahun. Tuh. Putri Jimbo yang kekayaannya itu tidak terbatas, itu aja. Memang di Bali itu berbeda cara kita membeli real estate-nya itu berbeda. Nggak semua tanah, nggak semua villa itu mereka jual tanahnya. Kebanyakan itu sistem sewa. Karena apa? Untuk melindungi warga lokal yang ada di Bali, biar nanti mereka itu tetap punya tanah. Kalau mereka langsung jual kan, otomatis mereka jadi nggak punya tanah kan. Makanya cara mereka melindungi tanah mereka itu, ya caranya menggunakan sistem sewa tanah. Jadi nggak orang yang udah tahu real estate pasti ngerti, tapi orang yang masih cetek pergaulannya pasti tidak mengerti. Ya pastinya. Nah, ya sekarang kan kalau kalian pintar udah dijelaskan, sekarang kalian aturannya harus mengerti. Kalau kalian masih nggak mengerti berarti memang kalian PA.
Nah, bagi kalian nih aku bilang ya, kalau misalnya tahu orang Bitung Manado yang benar-benar tahu alamatnya si kucing itu, aku mau tahu dong alamatnya, aku mau nyuratin dulu atau mau apapun segala macam itu kalau bisa. Kamu kasih apa? Kamu mau kasih apa, Mas, sama yang ngasih alamat benarnya? Bisa alamat rumahnya sama nomor telepon maknya langsung, aku kasih langsung 2 juta. Nah, 2 juta tuh. 2 juta tuh. Alamat dan nomor teleponnya langsung ya, itu benar-benar maknya. Aku kalau udah telepon itu benar-benar maknya, aku mau kasih tahu dulu tingkah laku anaknya, apa yang dilakukan anaknya di sini dan apa hubungannya dengan si kakek. Dapur Lota Jules tahu nih. Ini temanku. Ini temanku dia tahu. Aku tahu katanya. Dia tahu rumah. Kemarin aku lupa. Kemarin dia orang Bitung. Segera DM Thalia. Datangin rumahnya, minta nomor teleponnya biar kasih tahu ulah anaknya itu di sini. Ulah anak itu ngucing ya, ngelayanin kakek-kakek ujur. Oke? Tapi aku kasih tahu. Mending gua ribut sama orang gila daripada ribut sama orang halu tuh. Kata Kak Putri, mending gua ribut sama orang gila daripada bener sih, emang bener. Tuh, bener. Tau nggak? Lebih gampang berantem sama orang jahat daripada berantem sama orang munafik. Benar. Bisa baca Orang komen munafik itu paling susah untuk dilawan. Kok nggak bisa baca komen sih gue di sini, Nek? Masa nggak bisa baca komen sih? Nggak bisa, coba aku keluar dulu, masukin lagi ya, coba. Sinyalnya sinyal Turki, Kalian live aja deh. Ini aku udah lowbat juga, udah dikit banget baterainya. Ya udah deh. Ya, aku lanjut lagi besok aja. Ya udahlah, aku juga mau mandi. Ya udah, bye. Cukup sekian dan terima kasih. Masuk live-nya Mak Thalia ya. Masuk live sama live-nya Mak Thalia. Oke, bye.